Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ocha Fatunjali Arsya dari kelas 1F, NIM 2008 3143, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Merdeka Malang. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana cara menginstal Ubuntu melalui VirtualBox ya. Jadi yang pertama disiapkan adalah VirtualBox-nya dulu ya. Kita buka VirtualBox-nya. Nah, di sini saya akan membuat virtual machine. Kita klik new karena kita akan menginstal Ubuntu 12 ya. Jadi kita tulis saja Ubuntu. Nah, untuk bitnya ini nanti sesuaikan dengan komputer kalian masing-masing. Jika komputer kalian 64 bit, maka pakai yang 64 bit. Jika laptop kalian ada yang 32 bit, maka pakai yang 32. Karena laptop saya memakai 64 bit, maka saya akan menggunakan yang 64 bit ya. Kita klik next. Lalu untuk memory size di sini ini tergantung sama komputer kalian juga. Tergantung RAM-nya sih. Jadi kalau misalnya RAM kalian 4 GB, kan rata-rata kan sekarang RAM kan 4 GB ya. Kalau misalnya RAM kalian 4 GB, maka pakai setengah dari RAM kalian. Jadi pakai yang 2 GB. Kalau misalnya RAM kalian 2 GB, maka pakai setengahnya dari 2 GB, maka 1 GB. Karena laptop saya RAM-nya 2 GB, 4 GB, maka saya akan memakai 2 GB. Kita klik next. Untuk harddisknya kita langsung create aja, create virtual harddisk now. Untuk pilihan harddisk file type-nya kita pilih yang VDI. Kita next. Ini dynamically allocated ya. Kita next lagi. Nah, ini yang ada di sini ini itu memori yang akan nanti kita gunakan di Windows di Ubuntu-nya. Jadi memori untuk Ubuntu-nya, karena di sini saya mau pakai kira-kira berapa ya? Enaknya 50 aja ya. 50 ya. 50 giga. Oke. Langsung kita create. Sebelum kita ke start, jangan lupa untuk ke setting. Kita nanti di sini di setting itu kita nge-display system, karena laptop sekarang itu kan nggak jarang ya yang pakai floppy, jadi kita centang aja terus kita tarik ke bawah. Terus untuk di storage-nya ini yang penting ini di empty di Ubuntu ini di empty ini ya, di empty. Terus kalian klik optical drive ini yang kecil, kalian bisa pilih dari sini, bisa langsung pilih dari sini. Kita cari ISO-nya Ubuntu. Jangan lupa disiapin ISO Ubuntu-nya ya. Nah, kita langsung ke netbook. Kita di netbook nggak penting sih sebenarnya nanti itu, jadi nggak perlu. Kalau misalnya kalian butuh netbook ya biarkan dia dicentang, karena saya di sini nggak pakai netbook, jadi ya saya enable aja biar nggak memberatkan nanti waktu instalannya. Sudah disetting, langsung aja kita start. Tunggu aja ya. Nah, ini nanti untuk host drive-nya kalian cari yang Ubuntu kayak tadi. Bisa langsung dari sini, bisa kalian searching dari sini. Bisa add gini, terus kalian cari Ubuntu-nya. Nanti kalian choose aja. Tuh, langsung keluar. Start. Enteng kok kalau Ubuntu, kan dia masuk Linux kan ya. Nggak terlalu berat-berat banget. Tunggu lumayan.
nanti pembagian partisinya Ubuntu ini, Linux ini nanti berbeda banget ya sama yang di Windows. Kalau di Windows kan udah langsung di istilahnya langsung cuma bikin 2 gitu kan. Nanti ini banyak banget nanti partisinya. Nah, ini nanti di sini kita uji coba dulu aja ya. Kita try Ubuntu dulu. Takutnya nanti ada muncul error-error gitu. Kita coba dulu aja. Nanti kalau dicoba nggak ada error sama sekali, baru nanti kita mulai proses instalasi biasa. Nah, nggak ada error, cuma networknya kan tadi kan karena aku enable ya, jadi ya networknya disconnected. Langsung aja kita klik install. Takutnya biasanya nanti ada errornya. Nah, kelihatan. Ini nanti kita pilih bahasanya ya. Jadi bisa bahasa Indonesia, bisa English. Karena aku di sini mau pakai bahasa Inggris ya pakai aja Inggris. Bisa pilih kok, bahasanya banyak. Tuh. Kita klik continue. Nah, untuk yang di sini, maaf. Untuk yang di sini, kalau misalnya kalian ingin ini install third party software, kalau misalnya kalian pengen install kayak MP3 dan lain-lain gitu, nah itu kalian centang aja ini, kayak grafik wifi gitu-gitu, yang lebih istilahnya yang lebih yang lebih aplikasinya yang lebih banyak, kalian bisa klik ini. Karena saya nggak mau instalasinya nanti lama, jadi saya non-centang terus klik aja continue. Nah, untuk di sini komputer currently has not detected operating system. Ini ada 2 pilihan, kamu mau erase istilahnya menghapus memorimu terus nginstal Ubuntu, apa kamu nge-create istilahnya kan kalau misalnya di Windows kan ada 2, kamu pilih yang bawaan apa kamu bikin memori sendiri. Nah, di sini juga sama. Kalau misalnya kamu erase di situ kamu ngikut sama instalasinya Ubuntu, kalau yang something else kamu bikin partisi sendiri. Karena di sini mau saya bikin partisi sendiri, jadi saya milih yang something else. Continue tuh udah ada di sini. Nanti kan ini kan masih kosongan. Ya kan, ini masih kosongan nggak ada isinya. Ntar saya perbesar aja kelihatan ya. Kelihatan, saya giniin aja. Nah, kalau misalnya kalian mau nambah memorinya apa mau nambah partisinya, kalian klik add. Nah, udah kita klik 2 kali aja, terus di free space kan ini kan ada 50.000 MB ya, setara sama 50 giga. Kalau tadi kita buat 50 giga kan yang di awal, yang waktu kita bikin awal itu. Nah, ini di sini buktinya kalau misalnya kalian udah ngisi itu. Terus di sini tuh saya membuat partisi itu banyak, nanti habis ini saya jelaskan. Kita klik add aja. Terus langsung aja kita buat memory swap dulu ya. Jadi untuk di memory swap kita langsung primary. Saya maunya memory swapnya itu nanti hanya 1 giga, jadi 1024. Kenapa 1024? Karena 1 giga itu besarnya 1024 MB. Makanya saya di sini nulisnya new partition size in megabyte. Jadi kalian harus nulisnya mereka pakai MB, nggak boleh giga gitu. Nah, kita klik primary, kita milih yang primer, terus
besarnya itu 1024, terus lokasinya di awal, terus USS-nya ini gunakan sebagai di bawah sendiri swap area. Nah, ini yang nanti yang bakal nunjukin kalau 1 giga ini nanti itu adalah partisi swap. Langsung aja kita oke. Nah, memori swap-nya udah ada. Terus kita mau nambah lagi, kita mau bikin partisi root. Nah, kita klik add aja. Tetap primary. Terus di sini mau saya bikin 30 aja, 30 giga. 30 giga itu berarti 3720. Jadi 1024 dikali 30. Tetap di beginning isi ini 30 giga. USS-nya tetap ext journaling file. Mount point-nya kita pakai yang slash aja. Kita oke. Nah, sudah ada ext4-nya. Terus kita mau bikin partisi yang terakhir, yaitu partisi home buat nanti. Hanya sekitar 2 gigaan lah. Kita add aja. Tetap primary, tetap beginning, tetap ext4, tapi mount point-nya kita ganti /home. Oke. Nah, udah penuh ya, udah nggak ada free space lagi. Udah penuh ini. Nah, ini nanti formatnya, ini kan ada di format tanda tanya gitu kan. Yang swap nggak perlu, karena itu hampir sama kayak partisi yang auto kalau misalnya kalian bikin disk partisi di Windows. Jadi ini sistem, jadi jangan dicentang. Yang kalian centang cuma home sama root aja. Itu ya. Terus kita pastikan kamu diklik yang di ext4 yang di partisi root, langsung klik install now. Hampir sama sebenarnya, cuman mereka itu kayak dibagi ada partisi home, ada partisi swap, ada root, terus ada boot. Jadi mereka lebih detail untuk memilih. Kalau misalnya Windows kan cuma dibagi partisi aja gitu. Terus sistemnya udah bawaannya dari sana. Jadi ya. Ini kamu di mana kamu bentar nge-lag. Ini kalian pilih aja Jakarta gitu. Nah, Jakarta, langsung continue. Ini untuk keyboardnya, jadi keyboardnya itu kan kalau misalnya US kan mereka kan QWERTY gitu kan. Nah, karena pakai yang biasa-biasa aja juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian pengen ganti yang ke Jepang juga nggak apa-apa. Banyak kok sebenarnya. Tuh Pak, aku pakai yang English aja, yang US. Ini kita milih nama ya. Milih nama ya, nama PC-nya nanti ya saya kasih nama aja Bocah gitu. Nah, ini untuk passwordnya suka-suka kalian, yang penting kalian hafal dan jangan sampai lupa sama passwordnya. Percuma nanti kalian tahu udah bikin password tapi lupa sama passwordnya, terus kalian nanti mau login bingung. Jadi kalau misalnya mau bikin password, tolong diingat. Terus kalau misalnya nggak bisa ngingat, jadi dicatat aja. Udah, langsung continue. Oh, nggak bisa ya, harus isi ya. Kalau gitu ya 1, 2, 3. Saya bikin password yang gampang-gampang aja. Suka-suka kalian nanti mau diisi enggak. Seperti continue.
Nah ini masih instalasi ya, jadi ini masih install. Terus nanti itu bakal muncul kayak notifikasi untuk restart gitu. Jadi ya di restart aja, nanti tak kasih tahu. Jadi karena ini nunggu lama ya, jadi kita stay tune aja. Nah udah kan, nah ini kan muncul restart nih, ya udah tinggal restart 6 aja, ntar tunggu aja ngerestart. Nggak lama ya. Tak tunggu restartnya. Udah, kalau udah restart nanti udah selesai kok. Nanti kalian login sesuai dengan ya passwordnya. Kita klik enter aja, ntar dia restart. Tunggu aja. Nah udah deh, login, masukkan passwordnya ya. Nah, sudah deh, udah masuk tuh Ocha, tuh home-nya tuh, ini file sistemnya tuh. Sudah, kalau udah sampai sini berarti kalian udah bisa install Ubuntu gitu. Sampai sini aja tutorialnya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah di sini. See you next tutorial ya. Bye bye.